warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Amanda Sukurniati dengan NIM L2240007. Saya Yola Ica Safira dengan NIM L2240032. Saya Intan Kartika Sari dengan NIM L2240006. Pada video ini kami akan membahas konsep SOA mulai dari pengertian, komponen, hingga contoh penerapan dalam dunia nyata. Stay tune ya. Di era digital saat ini, banyak sistem aplikasi berdiri sendiri dan tidak saling terhubung. Misalnya, sistem rumah sakit, apotek, dan laboratorium seringkali menyimpan data secara terpisah. Hal ini dapat menyebabkan data sulit diintegrasikan, proses bisnis menjadi lambat, dan terjadi duplikasi data. Maka dibutuhkan suatu pendekatan yang dapat menghubungkan berbagai sistem agar dapat saling berkomunikasi dengan efisien. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah Service Oriented Architecture atau SOA. Service Oriented Architecture atau SOA adalah gaya arsitektur sistem yang membagi fungsi aplikasi menjadi layanan kecil yang dapat digunakan kembali dan saling berkomunikasi melalui jaringan. SOA memungkinkan berbagai aplikasi untuk saling bertukar data dan berpartisipasi dalam proses bisnis tanpa bergantung pada platform atau bahasa pemrograman tertentu. Dalam SOA, sistem dibagi menjadi beberapa service atau layanan kecil. Setiap service memiliki tugas tertentu, misalnya login user, pembayaran, dan pengecekan data. Konsep ini bersifat modular sehingga service dapat digunakan kembali seperti analogi restoran, yaitu dapur sama dengan proses data, kasir sama dengan servis pembayaran, dan pelayanan sama dengan penghubung antar sistem. Menurut konsep SOA, terdapat 4 komponen utama. Yang pertama, message, yaitu data yang dikirim antar service. 2, operation, yaitu fungsi yang memproses message. Yang ketiga, service, yaitu kumpulan operation yang saling berkaitan. Keempat, proses, yaitu alur bisnis yang mengatur service. Komponen ini saling bekerja sama untuk menyelesaikan proses bisnis. Selanjutnya yaitu layer dalam SOA. SOA memiliki beberapa layer yang penting. Yang pertama yaitu Application Service Layer, berfungsi untuk menyediakan fungsi teknis seperti email atau notifikasi. Yang kedua yaitu Business Service Layer, berfungsi untuk mengatur proses bisnis utama. Yang ketiga yaitu Orchestration Layer, berfungsi untuk mengatur alur kerja antar service. Dengan adanya ketiga layer ini, sistem menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Selanjutnya yaitu karakteristik SOA. SOA memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama yaitu loose coupling, artinya service tidak saling bergantung erat. Yang kedua yaitu reusability, yaitu service dapat digunakan ulang. Dan yang ketiga yaitu autonomy, service dapat berdiri sendiri. Yang keempat, discoverability, yaitu service mudah ditemukan. Dan yang kelima yaitu statelessness, tidak menyimpan status pengguna. 5 karakteristik ini membuat SOA sangat fleksibel dalam mengembangkan sistemnya. Selanjutnya yaitu keuntungan SOA. Beberapa keuntungan SOA antara lain, yang pertama, integrasi sistem lebih mudah. Artinya, SOA memudahkan berbagai sistem atau aplikasi untuk dapat saling terhubung dan juga bertukar data, meskipun dibuat dengan bahasa pemrograman atau platform yang berbeda. Yang kedua yaitu mengurangi biaya pengembangan. Dengan menggunakan layanan yang dapat dipakai bersama, perusahaan tidak perlu membuat sistem baru dari awal, sehingga biaya pembuatan dan perawatan menjadi lebih hemat. Yang ketiga, mempercepat pengembangan aplikasi. Karena layanan pada SOA bisa digunakan kembali, proses pembuatan aplikasi menjadi lebih cepat dan efisien. Yang keempat, memungkinkan penggunaan ulang sistem lama. Sistem lama yang masih berfungsi dapat tetap digunakan dan dihubungkan dengan sistem baru tanpa harus diganti seluruhnya.
Yang terakhir, yaitu mendukung berbagai platform. SOA dapat berjalan pada berbagai sistem operasi, perangkat, dan bahasa pemrograman sehingga lebih fleksibel digunakan. SOA dapat diimplementasikan menggunakan beberapa teknologi seperti 1. Web Service. Web Service adalah teknologi yang memungkinkan aplikasi saling berkomunikasi dan bertukar data melalui jaringan internet. 2. SOAP, Simple Object Access Protocol. SOAP adalah protokol komunikasi yang menggunakan format XML untuk mengirim dan menerima data antar layanan. 3. WSDL, Web Service Description Language. WSDL digunakan untuk menjelaskan fungsi, cara kerja, dan layanan yang tersedia pada sebuah web service. Yang keempat, UDDI, Universal Description Discovery and Integration. UDDI berfungsi sebagai direktori layanan untuk mencari dan menemukan web service yang tersedia. Yang kelima, REST API. REST API adalah metode komunikasi antar aplikasi menggunakan protokol HTTP yang lebih sederhana, ringan, dan banyak digunakan saat ini. Service Oriented Architecture dan Web Service memiliki hubungan yang erat, tetapi keduanya berbeda. SOA merupakan konsep atau arsitektur yang digunakan untuk merancang sistem agar terdiri dari beberapa layanan yang saling terhubung. Fokus utama SOA adalah membuat sistem menjadi lebih fleksibel, mudah dikembangkan, dan dapat digunakan kembali. Sementara itu, Web Service adalah teknologi yang digunakan untuk menghubungkan dan memungkinkan komunikasi antar aplikasi melalui jaringan internet. Perbedaan utama keduanya terletak pada fungsi dan cakupannya. SOA berfungsi sebagai konsep pengaturan sistem secara keseluruhan, sedangkan web service hanya menjadi salah satu cara untuk menerapkan konsep tersebut. SOA memiliki cakupan yang lebih luas karena mengatur bagaimana layanan dibuat, dihubungkan, dan digunakan bersama. Sebaliknya, web service lebih fokus pada proses pertukaran data antar sistem menggunakan teknologi seperti SOAP, WSDL, REST API, dan HTTP. Dengan demikian, web service dapat dianggap sebagai alat atau media komunikasi untuk menjalankan SOA. Dalam penerapannya, SOA membantu membangun sistem yang terstruktur dan terintegrasi, sedangkan web service membantu setiap service dalam sistem tersebut agar dapat saling berkomunikasi, bertukar informasi secara otomatis. Penerapan SOA dapat dilihat pada sistem rumah sakit modern yang memiliki banyak layanan berbeda, seperti pendaftaran pasien, rekam medis, laboratorium, apotek, pembayaran, hingga layanan BPJS. Setiap bagian tersebut dibuat menjadi servis yang terpisah tetapi tetap saling terhubung. Misalnya, ketika pasien melakukan pendaftaran, data pasien otomatis masuk ke sistem rekam medis. Setelah dokter memeriksa pasien, dokter dapat langsung mengirim permintaan tes ke laboratorium melalui servis laboratorium. Hasil pemeriksaan kemudian otomatis tersimpan pada rekam medis pasien dan dapat diakses kembali oleh dokter. Selain itu, dokter juga dapat mengirim resep digital ke servis apotek, sehingga obat dapat segera diproses tanpa penulisan manual. Setelah semua layanan selesai, servis pembayaran akan menghitung total biaya pengobatan secara otomatis, termasuk proses klaim BPJS jika pasien menggunakan layanan tersebut. Bahkan, pasien dapat melihat jadwal dokter, hasil laboratorium, dan tagihan melalui aplikasi mobile rumah sakit. Dengan penggunaan SOA tersebut, setiap bagian dalam rumah sakit dapat saling bertukar data tanpa harus berada dalam satu sistem besar. Hal ini membuat sistem lebih mudah dikembangkan, mempercepat pelayanan, mengurangi kesalahan data, serta memudahkan integrasi dengan aplikasi atau Diagram layanan di tersebut masa menggambarkan depan. alur proses pelayanan pasien di rumah sakit yang terbagi menjadi dua tingkat, yaitu level 1 sebagai gambaran umum dan level 2 sebagai detail proses. Secara umum, proses dimulai dari registrasi pasien, dilanjutkan dengan pemeriksaan dokter, kemungkinan pemeriksaan laboratorium atau rawat inap jika diperlukan, kemudian pengambilan obat hingga tahap pembayaran. Pada level detail dijelaskan lebih rinci peran masing-masing bagian seperti pendaftaran, dokter, laboratorium, apotek, dan kasir. Pasien terlebih dahulu mengambil nomor antrian dan mengisi data.
Lalu, bagian pendaftaran memverifikasi serta membuat rekam medis. Selanjutnya, dokter melakukan pemeriksaan dan menentukan diagnosis, yang dapat diikuti dengan permintaan tes laboratorium dan pemberian resep obat. Hasil pemeriksaan akan diproses oleh laboratorium. Kemudian, apotek menyiapkan obat berdasarkan resep. Dan akhirnya, kasir menghitung biaya serta melakukan proses pembayaran hingga pasien menerima bukti pembayaran. Service Oriented Arsitektur atau SOA merupakan sebuah pendekatan arsitektur perangkat lunak yang membagi sistem menjadi kumpulan layanan-layanan kecil atau service yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi melalui jaringan. Dengan pendekatan ini, setiap fungsi dalam sistem tidak lagi dibuat dalam satu aplikasi besar yang kompleks, melainkan dipisahkan menjadi service-service kecil yang memiliki tugas spesifik seperti service login, service pembayaran, atau service pengelolaan data. Hal ini membuat sistem menjadi lebih modular, fleksibel, dan mudah untuk dikembangkan maupun dipelihara. SOA juga memiliki keuntungan utama yaitu konsep fast coupling di mana setiap service Dengan demikian, SOA menjadi solusi penting dalam pengembangan sistem modern karena mampu meningkatkan efisiensi stabilitas antar sistem. Kedepan, konsep SOA juga menjadi dasar dari banyak teknologi modern seperti microservice yang digunakan dalam sistem berbasis cloud saat ini.